Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat. Semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Rayakan budaya, cintailah budaya negeri kita. Indonesia, negeri yang dibangun dari ribuan pulau, ratusan bahasa dan berjuta harapan. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda namun tetap satu. Indonesia tidak lahir dari satu suara, satu suku maupun satu golongan, melainkan Indonesia lahir di tengah keberagaman para pejuang-pejuang di masa lalu. Mari kita lihat dalam perspektif sejarah. Munculnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indus Partis, dan bahkan berujung pada Sumpah Pemuda, ini menandakan sebuah peristiwa yang penuh pergulatan keberagaman dalam meraih cita-cita menjadi bangsa. Peristiwa proklamasi kemerdekaan di sana juga adalah puncak dari sebuah keberagaman yang melibatkan tokoh-tokoh, ada kelompok Islam, kelompok agamawan, bahkan kelompok budayaan dari Hindu, dan seterusnya. Ini menandakan menjadi bangsa kita dilakoni oleh peristiwa karena keberagaman aspirasi melebur menjadi satu kekuatan. Secara turun-temurun, nilai keberagaman hidup dalam praktik budaya dan sosial seperti gotong royong dalam masyarakat adat, musyawarah desa, serta tradisi hidup berdampingan antar agama dan antar suku. Hal ini berkembang jauh bahkan sebelum negara modern terbentuk. Nilai-nilai ini kemudian dirumuskan secara politik dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hidup bersama bangsa Indonesia. Melalui undang-undang dan kebijakan konkret, nilai-nilai ini juga dijamin negara, seperti jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, perlindungan dari diskriminasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, serta penguatan budaya gotong royong dan partisipasi lokal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di balik keindahannya, Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, kadang justru memicu perpecahan, kurangnya saling menghargai, dan dapat menimbulkan konflik antar kelompok, baik karena perbedaan suku, agama, ras, maupun pandangan hidup. Di era digital saat ini, tantangan semakin kompleks. Adanya media sosial memungkinkan informasi menyebar sangat cepat. Adanya hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi. Selain itu, ketimpangan sosial, ekonomi juga menjadi tantangan dalam masyarakat. Perbedaan aspek pendidikan, kesejahteraan menimbulkan rasa ketidakadilan, mengikis rasa persatuan. Jika tidak dijaga, identitas bangsa yang beragam ini akan memudar di tengah arus perubahan zaman. Kita sering bangga dengan keberagaman, namun mengapa saat ini perbedaan dapat menjadi sebuah konflik? Masalahnya bukan pada banyaknya warna, melainkan karena adanya rasa bahwa perbedaan sebagai sebuah ancaman. Konflik dapat terjadi ketika rasa ketidakadilan dibiarkan, prasangka buruk dibiarkan, dan tidak adanya ruang dialog untuk berdiskusi. Konflik dapat terjadi karena adanya ego, benturan norma, serta kepentingan ekonomi, sosial, politik, ataupun budaya tertentu. Ditambah dengan perubahan sosial yang cukup cepat saat ini, perbedaan dapat menjadi sebuah sumbu ledakan.
Mungkin kita pecah bukan karena adanya perbedaan, namun karena kita gagal menyatukan kebersamaan dalam keberagaman. Peran yang dapat dilakukan oleh seorang ASN di dalam bela negara untuk menjaga keberagaman adalah dengan tetap berbuat objektif. Artinya apa? Di dalam setiap melakukan pelayanan, seorang ASN tidak melakukan diskriminasi, baik itu secara ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Dengan tetap berbuat adil seperti ini, maka seorang ASN sedang menjaga Indonesia dari balik meja. Saya Carla Marsha dari Universitas Negeri Manado, berkomitmen menghargai dan melestarikan kearifan lokal serta produk budaya dari seluruh pelosok Nusantara sebagai bentuk kebanggaan identitas bangsa. Saya Abdul Firman Bunta dari Universitas Negeri Gorontalo, berkomitmen menjalankan tugas pelayanan publik tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menaati hukum yang berlaku. Saya Dara Arubi dari Universitas Jember berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral dalam mengambil keputusan, serta aktif meredam potensi konflik SARA di lingkungan kerja. Saya Angama Vivi dari Universitas Jember. Saya berkomitmen untuk menyisihkan kepentingan pribadi dan juga golongan demi menjaga keharmonisan masyarakat dan stabilitas nasional. Saya Kristina Mulia dari Universitas Bengkulu. Saya berkomitmen senantiasa meningkatkan kecerdasan emosional dan integritas diri agar mampu menjadi teladan dalam praktik toleransi di tengah masyarakat. Kami ASN, kami Siap bela negara.